Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you guys? Today we are going to learn about conditional sentence. What is conditional sentence? I'll explain later, but first, read this sentence. Untrue at the present, but might be true in the future. This is one of the feature of conditional sentence type 2. Okay, first of all, conditional sentence means kalimat kondisional. Jadi, kalau kalimat itu bersifat kondisional, berarti harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, biasanya syarat ini ditandai dengan kata-kata if. Jadi, if di sini harus diikuti dengan sebuah syarat yang menunjukkan kondisi itu akan terpenuhi di kalimat selanjutnya. Nah, conditional sentence sendiri tipenya ada 4. Type 0, type 1, type 2, and type 3. Perbedaannya apa? Kita bahas dulu type 0. Intinya, type 0 itu membahas atau digunakan ketika kita hendak menyatakan fakta. Fakta. Jadi, true in the present. Sesuatu hal yang sudah terbukti benar, fakta, ataupun kebiasaan di masa sekarang. Ininya pun menggunakan simple present, simple present. Gitu. Yang type 1, true in the present. Bedanya apa? Karena ini true in the present ya sama. Kalau tadi kita bicaranya ini fakta. Nah, kalau ini lebih ke kemungkinan. Jadi, memang benar bisa terjadi di masa sekarang, true in the present, tapi ini masih berupa kemungkinan. Mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Gitu. Jadi, mungkin terjadi jika kondisinya memenuhi syarat dan tidak akan terjadi jika kondisinya tidak memenuhi syarat. Gitu. Masih sangat 50-50. Kalau yang ini sudah pasti gitu ya. And then type 2, untrue in the present. Berarti tidak benar pada saat ini. Tapi di masa yang akan datang mungkin saja bisa terjadi. Jadi ini kemungkinan terjadinya masih 75%. Walaupun kecil kemungkinan terjadinya, kemungkinan kondisinya terpenuhi, tapi ada kemungkinan itu sekitar 25%. Gitu ya. Dan terakhir type 3 itu untrue in the past. Jadi ini kejadian yang tidak mungkin terjadi, waktunya sudah lewat. Alias impossible, tidak mungkin terjadi. Gitu. Jadi untuk menyatakan hal-hal yang sudah lewat. Dengan contoh-contohnya dan penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Zero conditional. So, zero conditional is used to express a factual condition. Jadi artinya adalah conditional tipe zero digunakan untuk menjelaskan atau mengekspresikan kondisi faktual. Kondisi faktual itu berarti berdasarkan fakta ataupun berbentuk fakta umum atau berbentuk aktivitas yang menjadi kebiasaan. Nah, ini terjadinya pasti ya. Jadi faktual itu berarti pasti. Nah, ini bedanya zero sama first. Nah, form, bentuk. Formnya if plus simple present sebagai condition. Lalu jika ini terpenuhi, resultnya ada di sini. Ketika dirubah menjadi interrogatif atau kalimat tanya, formnya jadi seperti ini. Contohnya, contoh kalimatnya. Okay, this is the example of zero conditional sentence. Zero conditional sentence yang pertama contohnya, if we burn paper, it becomes ashes. Bila kita membakar kertas, itu akan menjadi abu. Itu sudah pasti terjadi. Itu hal ilmiah, jadi sudah pasti terjadi. Lalu, I feel hungry if I don't eat. Setiap orang jika tidak makan pasti lapar. Itu fakta.
Dan yang terakhir, which lamp becomes off if I push this button. Ini maksudnya adalah lampu mana nih yang akan mati bila saya klik tombol yang ini. Jadi ada beberapa tombol, mungkin ada beberapa lampu, dan biasanya lampu itu akan mati bila itu dipencet. Jadi dia bertanya lampu yang mana yang akan matinya. Ini mungkin seperti habitual activity. Gitu, contoh-contoh dari zero conditional sentence. Next. First conditional itu digunakan ketika kita menghadapi kondisi yang possible atau kondisi yang terjadi pada saat ini, tapi sifatnya masih 75%, 25%. Jadi kemungkinan besar terjadi, tapi tidak terjadinya juga masih mungkin. Jadi 75% mungkin terjadi dan 25%-nya bisa saja tidak terjadi. Karena kata-katanya juga possible, kemungkinan besar gitu ya. Di sini itu condition-nya, syaratnya if dan simple present, dan result-nya ditandai dengan kata-kata will plus verb one. Ini versi interrogatifnya. Contohnya kita lihat. If I meet him, I will introduce myself. Bila saya bertemu dengannya, saya akan memperkenalkan diri. Ini hal umum yang terjadi ketika memperkenalkan diri. Jadi mungkin terjadi, ya memang lumrahnya seperti itu. Ketika bertemu seseorang, kita akan memperkenalkan diri. And then, if I feel hungry, I will eat. Who doesn't? Siapa yang tidak? Jika dia merasakan lapar, dia pasti makan. What will you do if this class is dismissed? Ini I-nya hapus, pencet. What will you do if this class is dismissed? Jadi artinya adalah ceritanya kita lagi di kelas, di ruang kelas, lagi belajar. Apa yang akan kamu lakukan setelah kelas ini selesai? Nah, itu apa sih kemungkinan terjadinya ini kan? If this class dismissed, ini syaratnya kan? Kelasnya sangat mungkin akan selesai dalam waktu singkat. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Jadi ini bukan berandai-andai nanti mau jadi apa ya, bukan seperti itu. Tapi lebih ke ini nanti mau ngapain nih sesudah selesai jam kelas gitu. Next. Second conditional. Nah, second conditional ini digunakan untuk mengekspresikan unreal current condition. Unreal itu tidak nyata. Current itu sekarang, condition kondisinya. Jadi kondisinya untuk hal-hal yang pada saat ini itu tidak benar adanya, tidak mungkin terjadi. The condition is completely different with the facts that we know. Jadi ketika kita menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya sekarang. Nah, ini ada kata kuncinya different reality. Jadi kalau kita berandai-andai mungkin di kehidupan yang lain, aku bisa saja jadi Superman. Nah, contohnya seperti itu. Kondisi atau syarat yang akan disampaikan harus menggunakan simple past, walaupun kita tidak membicarakan tentang masa lalu. Karena ini current ya, berarti sekarang. Walaupun kita tidak membicarakan masa lalu, tetap kita pakainya simple past. Dan ditambah dengan would plus verb one. Contoh, if I were you, I would tell him the truth. If I were you, I would tell him the truth. Jika saya jadi kamu, saya akan mengatakan hal sesungguhnya. Nah, ini syaratnya sudah sangat tidak mungkin. If I were you, bila saya jadi kamu. Ya kecuali ada geledek, terus personality kalian tiba-tiba berubah, kalian tidak akan bisa bertukar tempat. Betul tidak? Kemungkinan itu terjadi hanya sekitar 15-20% kemungkinan terjadinya. Saking itu sangat unreal maksudnya. Contoh kedua, if I didn't know the truth, I might believe you. Bila saya tidak tahu kenyataannya seperti apa, saya mungkin saja akan percaya sama omongan kamu misalnya. Ini untuk membalas omongan-omongan orang yang mencoba bohong ke kita. Selanjutnya, if I met Justin Bieber, I would marry him.
Apakah mungkin saya menikah dengan Justin Bieber? Mungkin, masih bisa terjadi di dunia ini. Tapi itu kemungkinannya hanya sekitar, ya mungkin ibu nikah dengan Justin Bieber hanya 5% dari 100%. Gitu ya. Jadi ini mungkin terjadi sekarang tiba-tiba ketemu. Misalnya Justin Bieber tiba-tiba jajan seblak di Majalaya. Bisa saja kan terjadi, tapi sangat tidak mungkin. Gitu. Dan satu lagi, if I were a president, I would increase taxes for rich people. Bila saya seorang presiden, saya akan menaikkan pajak. Oke, bila saya seorang presiden, ibu mungkin saja menjadi presiden. Tapi apakah kemungkinannya besar melihat sekarang ibu sedang membuat PowerPoint dan mengajar untuk kalian? Tracknya sangat jauh, kecuali ibu ini adalah seorang politikus, mungkin bisa saja bicara if I were a president ketika sedang kampanye. Nah itu beda lagi konteksnya. Kalau melihat konteksnya ibu sekarang sebagai seorang guru, jauh sekali langkah karirnya untuk menjadi seorang presiden. Jadi ini seperti different reality buat saya yang sebagai seorang guru tiba-tiba ingin jadi presiden. Nah itu ya second conditional. Next, the terakhir third conditional. Bedanya sama-sama unreal dengan yang second, tapi ini pada past condition. Jadi sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi di masa lalu. Jadi lebih seperti menyesal. Gitu ya. Ini juga sama different reality, apalagi ini. Ketika di masa lalu sudah terjadi dan kita ingin itu berubah, tapi itu sudah tidak mungkin lagi kecuali kita punya mesin waktu yang mana tidak mungkin. Jadi different reality ini untuk unreal past condition. Nah, dipakainya itu past perfect untuk condition dan resultnya pakai would, have, dan verb 3. Kenapa pakai past perfect? Karena ini menyatakan kejadian di masa lalu yang sudah terjadi dan sudah selesai. Tidak bisa diganggu lagi. Itu kan karakteristik dari tenses past perfect. Kalau kalian pernah atau masih ingat pelajaran di kelas 11, pasti ingat ini. Contohnya, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Ini syaratnya sudah tidak terpenuhi. If you had remembered to invite me. Bila kamu ingat aja untuk mengundang saya, pada kenyataannya orang itu tidak ingat untuk mengundang dia. Jadi dia tidak datang ke pestanya. Dan pesta ini hanya terjadi satu kali, misalnya minggu lalu. Sudah tidak ada hal yang bisa dilakukan, ya kamu tetap tidak mengingat untuk mengundang saya, dan saya juga tidak datang ke party kamu. Gitu. Yang kedua, we might have gone to South America for holiday if coronavirus had not existed. Nah, bulan September ini saya ada planning untuk liburan ke South America. Jadi mungkin saya udah ada di South America sekarang ini, lagi liburan. Kalau saja coronavirus tidak ada. Pada kenyataannya, di timeline kehidupan kita sekarang, coronavirus itu ada. Dan kita tidak bisa kemana-mana. Bahkan kita belajar pun lewat PowerPoint. Gitu ya. If he had come to ask forgiveness, would you have accepted his apologies? Ini bentuknya kalimat tanya. Bila dia datang aja kemarin untuk minta maaf sebelum semuanya menjadi berantakan, kamu akan tetap menerima maaf dia, misalnya. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya orangnya sudah tidak ada, atau ada kendala lain, sehingga dia sudah tidak bisa meminta maaf. Jadi seperti bentuk penyesalan kalimat ini. Terakhir, if I had born in Paris, I would have become France citizen. Kalau saya lahirnya di Paris pada tahun 96, hari ini saya adalah seorang warga negara Prancis. Tapi kenyataan itu tidak pernah terjadi. Nah, jadi third conditional ini lebih ke regret gitu ya. Ada penyesalan-penyesalan. Atau ada pengandaian akan sesuatu terjadi walaupun itu tidak mungkin karena sudah lewat waktunya. Itu ciri-cirinya third conditional. Oke, ini ada summary, ada kesimpulan
dari tipe-tipe conditional sentence. Condition atau syarat pada setiap conditional sentence di tipe 1 itu syaratnya mungkin dapat dipenuhi. Karena ada 20%. Tadi 25% kemungkinan. Jadi masih mungkin dapat dipenuhi. Yang tipe kedua itu tidak mungkin atau hampir tidak bisa dipenuhi karena sangat jauh sekali gapaiannya. Dan yang tipe ketiga sudah sangat tidak mungkin karena waktunya yang sudah lewat itu. Kita tidak bisa memutarbalikkan waktu. Dan sedangkan tipe 0 atau type 0 itu selalu terpenuhi karena dia bentuknya fakta. Ya, semoga jelas penjelasan tentang conditional sentence dan tipe-tipenya. Di sini ada tugas untuk kalian. Make one sentence for each types of conditional sentence. Jadi ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Buat satu-satu kalimatnya versi kalian sendiri dan dikumpulkan ke Google Classroom Task 4. Jadi si kalimatnya langsung saja diketik di tugas itu. Nggak usah ditulis di foto. Maksudnya tidak usah difotokan. Kalau kalian mau menuliskan kalimat-kalimatnya di buku, silahkan.